Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, persiapkan hati kalian untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan tidur-tiduran di kasur, kecuali memang sedang sakit berat. Nah, yang kedua, kalian harus sudah sarapan dan mandi. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus dalam beribadah. Yang ketiga, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya. Yang keempat, pilih ruangan yang tenang. Dan yang penting, ingat, siapkan Alkitab. Yang kelima, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat ya, walaupun ibadah kita secara online dan di rumah, tapi Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Lose Ike. Selamat pagi Lose Santi. Selamat pagi anak-anak yang di rumah. Apa kabarnya kalian semua? Luar biasa. Yes, yes, yes. Anak-anak, Lause mau sapa dulu nih. Ada beberapa anak kelas Matius, ada Fritz, ada Ica, ada Cio, ada Adelio. Yang di luar kota ada Jojo, ada Jejes, ada Mercy sama Luis. Kalian yang ada di luar kota tetap setia beribadah sama Tuhan bersama kita di sini. Yuk anak-anak, kita mau bangkit berdiri. Kita mau minta pimpinan Tuhan dulu sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini. Lause Ike akan memimpin kita di dalam doa. Sebelumnya kita dengarkan dulu satu ayat dari Yosua 24 ayat 14a. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Yuk anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali Tuhan untuk beribadah kepadamu Tuhan, memuji Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan setiap kami Tuhan menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran akan Engkau, yang belajar melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Ayo tetap bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan gerakan. Lagu pertama kita, Mas Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekali lagi. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita mau tetap memuji dan menyembah Tuhan ya Lause ya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja.
Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Lause, hari ini hari yang spesial loh. Hari Papa. Hari Papa. Anak-anak, kalau kalian di rumah lagi beribadah sama Papa, kalian boleh peluk Papa kalian dan katakan Happy Father's Day, Pa, I love you. Kita mau nyanyikan lagu pujian terima kasih kita buat Papa Mama kita yang terbaik buat kita. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayang kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Papa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayang kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat Kakiku mulai melangkah, lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Papa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama, Engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah.
kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Katakan papa mama, engkau yang terbaik. Papa mama, engkau yang terbaik. Sekali lagi, peluk papa mamanya. Papa mama, engkau yang terbaik. Ya, anak-anak, seringkali kita nakal, tapi selalu ada Bapa yang mau mengampuni kita dan menyuruh kita untuk pulang ke rumah. Ada ampun Bapa bagimu. Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Hidupmu telah cemar lagi pun hilang, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. James, tolong bantu Papa dong. Apa? Bantuin Papa ambil sapu sama singkup ya. Ini halaman rumah kita kotor banget nih. Iya Pak, bentar. Cepet ya, Papa tunggu. James, mana sapunya? Papa udah nunggu loh dari tadi. Aduh, bentar Pak. Loh, masih aja. Emang kamu lagi apa, James? Tuh kan jadi kalah. Papa sih, nggak tahu ah. Papa nggak sayang James. Kok malah kamu yang marah? James, mau kemana? James. Ih, Papa nggak sayang James. Masa aku main aja nggak boleh, digangguin terus. Ih, kesel deh. James? Waduh, kamu kenapa James? Lagi berantem ya? Iya Lause, lagi berantem sama Papa. Papa nyebelin soalnya. Masa ganggu aku main game terus? Gitu. Tapi kamu tahu nggak James, kalau sebenarnya nih di dalam Alkitab itu ada kisah juga yang sama kayak ke kamu nih. Ada kisah tentang papa dan anaknya yang sempet jauhan juga, sama kayak kamu sekarang nih. Tahu nggak? Oh ada ya Lause. Nggak tahu Lause. Ada James. Nah mending kamu sekarang dengerin baik-baik nih. Lause bakal cerita, kamu dengerin baik-baik bareng sama adik-adik teman-teman yang ada di rumah. Oke? Oke Lause. Nah adik-adik, sebelum kita sama-sama dengerin ceritanya, yuk kita sama-sama berdoa dulu ya. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh ikut lagi sekolah minggu. Sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan tolong kami untuk kami bisa mengerti, nanti juga kami mendengarkan dengan baik, dan bahkan kami boleh melakukan firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan berterima kasih. Amin. Nah, jadi adik-adik, waktu itu tuh Tuhan Yesus di hadapan banyak orang, dia itu berbicara tentang satu kisah. Nah, kisahnya kayak gini adik-adik. Jadi pada suatu hari, ada seorang ayah yang punya 2 orang anak.
Nah, anaknya yang kecil nih, anaknya yang kedua itu suatu hari ngomong gini sama papanya. Pah, kita kan punya uang banyak nih, kita kan kaya. Coba dong mana tuh harta yang buat aku tuh kalau papa nanti meninggal, kalau papa nanti nggak ada, kan aku punya harta. Mana dong, aku mau minta sekarang aja, Pah, sekarang aja. Nah, dengar permintaan kayak gitu, papanya pun ngomong sama papanya pun memberikan kepada anaknya harta yang buat anaknya. Nah, ketika anaknya dapat nih hartanya, dia langsung pergi adik-adik. Dia pergi keluar rumahnya, lalu dia menjual semua harta yang dia punya. Ketika dia jual, uangnya dia pun dapat uangnya banyak sekali. Dan uang itu dia nggak bawa pulang, tapi dia bawa pergi lagi lebih jauh lagi. Dia kesana kesini untuk menghabiskan uangnya dengan cara bermain-main. Yang penting seneng, yang penting asik, yang penting seru. Wah, dia menghabiskan uangnya tuh dengan sangat, sepuasnya dia adik-adik. Sampai-sampai suatu waktu uangnya itu habis. Dan parahnya lagi nih adik-adik, ketika uangnya habis, uang dia itu sedang di dalam masa kelaparan. Masa kelaparan itu berarti makanan tuh nggak banyak adik-adik, makanan tuh hanya sedikit dan sangat jarang. Nah, akhirnya ketika dia itu pun dia merasa miskin, nggak ada uang, bahkan juga nggak bisa makan. Nah, akhirnya adik-adik dia pun pergi mencari pekerjaan untuk bisa dapat uang lagi. Nah, akhirnya dia cari kerja, dapat tuh pekerjaan. Jadi seorang penjaga babi. Wah, dia jadi penjaga babi adik-adik. Pada saat itu pekerjaan menjadi penjaga babi bukan pekerjaan yang membanggakan, bukan pekerjaan yang bagus, tapi pekerjaan yang memalukan. Wah, ditambah lagi tuh adik-adik, dia udah kerja capek-capek jadi penjaga babi, terus juga dia kelaparan masih, dia juga nggak ada juga uang. Nah, akhirnya dia mikir, apa aku balik lagi ya ke rumah? Aku pulang ke rumah papa. Ya, aku bisa kerja deh di rumah papa daripada kerja jadi penjaga babi di sini. Nah, akhirnya setelah dia mikir kayak gitu pun, akhirnya dia pulang adik-adik. Dia pulang ke rumahnya. Nah, ternyata adik-adik di rumah itu papanya juga sedang duduk di depan rumah. Ketika dia duduk, papanya ini duduk lalu melihat ke kejauhan, ke kanan, ke kiri. Ternyata ketika lihat di kejauhan, ada anaknya di sana. Ada anaknya yang udah pergi lama, udah pergi jauh, ternyata pulang. Saat itu papanya yang pakai baju yang mahal, baju yang bagus, jubah yang panjang, langsung berdiri dari duduknya, langsung dia berlari mengejar anaknya. Wah, padahal mungkin aja tuh waktu itu adik-adik anaknya ini sedang pakai baju yang mungkin udah jelek, mungkin badannya juga bau karena jadi penjaga babi. Tapi papanya ini tetap mengejar anaknya, bahkan pas sudah deket dia langsung peluk anaknya. Bahkan lagi adik-adik setelah itu udah dipeluk, langsung papanya mengadakan sebuah pesta yang sangat besar untuk merayakan kepulangan anaknya ini. Wah, adik-adik sampai sini ada yang aneh gak nih dari ceritanya? Kayaknya ada ya adik-adik. Tadi di akhir cerita itu papanya ini anaknya ini pulang terus papanya langsung memeluk anaknya. Kenapa aneh? Soalnya anaknya kan tadi udah nakal banget anak-anak. Udah nakal banget nih si anaknya ini. Udah ngambil hartanya, terus dijual, terus dia pergi lagi lebih jauh lagi, terus pulangnya pas udah miskin, pas udah lapar, udah gak ada makanan. Begitu anaknya. Nah, akhirnya tapi tetap aja nih, papanya masih mau menyayangi anaknya. Masih mau memeluk anaknya. Kira-kira kenapa ya? Pertanyaannya. Ya, betul adik-adik, jawabannya tadi juga disebut bahwa karena memang papahnya ini sangat menyayangi anaknya, sangat mengasihi anaknya ini. Akhirnya sekalipun anaknya sangat nakal, dia tetap memeluk anaknya. Nah, adik-adik, sebenarnya Tuhan Yesus itu menceritakan ini di depan banyak orang itu supaya menggambarkan nih kasihnya Tuhan yang sangat besar itu kepada anak-anaknya. Nah, coba sekarang langsung mau nanya nih, di sini siapa yang juga anak-anak Tuhan? Ada anak-anak Tuhan? Wah, tadi James juga anaknya Tuhan ya, Lause juga anaknya Tuhan. Kita semua ini anak Tuhan melalui Tuhan Yesus yang mau untuk hidup taat sampai mati di kayu salib. Bahkan juga bangkit di hari yang ketiga dan naik ke surga. Kita semua ini bisa dipanggil jadi anak-anaknya Tuhan. Dan adik-adik, itu berarti kalau kita anak-anaknya Tuhan, berarti selama ini kita juga sudah merasakan apa yang menjadi kasih Allah yang besar tadi itu. Kasih Allah yang tetap mau memeluk meskipun kita udah nakal, kita udah bohong.
tapi kita tetap dicintai Tuhan, kita sudah merasakannya. Nah, tapi mungkin ada yang nanya nih, oke deh Lause, kita anak-anaknya Tuhan, kita dikasih sama Tuhan. Tapi Lause, gimana ya caranya kita bisa merasakan kalau kita itu dikasihi Tuhan? Kok kita bisa tahu sih kalau Tuhan itu sangat mengasihi kita? Nah, Lause punya salah satu contoh nih, yaitu salah satu contohnya adalah kita bisa merasakan kasih Allah melalui kasih Papa kita yang ada di rumah. Nah, adik-adik, coba Lause mau nanya lagi ya. Di rumah kita adik-adik sama Lause juga nih, ada gak nih kita yang gak pernah bohong sama Papa? Gak pernah ngelawan sama Papa? Kita selalu nurut sama Papa? Ada? Gak ada ya. Bahkan tadi di awal juga Jem sempat berantem dulu sama papanya. Tapi nih adik-adik, coba deh. Kayaknya ayah kita ini, papa kita tetep deh ngenyayangin kita. Misalkan nih adik-adik ya, ketika kita tidur dengan nyenyak begitu ya, mungkin saja papa kita itu sedang berdoa untuk kita. Papa kita berdoa supaya kita panjang umur, kita tetap sehat, sekolahnya baik, masa depannya baik. Lalu juga mungkin ketika kita lagi main nih adik-adik, kita lagi main sama teman-teman kita lagi senang-senang. Mungkin aja loh papa kita itu lagi berpikir, lagi bekerja dengan keras, dengan penuh semangat untuk mencari uang untuk kita bisa terus sekolah. Nah adik-adik, sebenarnya kehadiran papa kita yang selalu ada dan hadir bersama-sama dengan kita itu sebenarnya juga adalah bukti kalau Tuhan sangat mengasihi kita. Papa yang mau capek bekerja buat kita, papa yang mau untuk memaafkan kita ketika kita melakukan kesalahan, papa yang mau untuk menemani kita ketika kita sendiri, papa yang mau menggendong kita ketika kita sakit, itu adalah juga bentuk Tuhan mengasihi kita, bahkan sangat mengasihi kita. Nah coba adik-adik ada yang tahu nggak kalau hari ini kita sedang merayakan sebuah hari, yaitu Hari Ayah Sedunia. Wah, tepuk tangannya, Hari Ayah Sedunia. Nah coba adik-adik, sekarang kan kita tadi udah dengar ya, kalau kita itu sangat mengerti kasihnya papa kita. Bahkan Tuhan itu mengasihi kita melalui papa kita juga. Nah seperti biasa, kalau ada kita mendapatkan sesuatu, kita diajarkan untuk bilang terima kasih. Nah kalau begitu, kita kan udah dapat banyak banget nih kasihnya papa kita buat kita. Sekarang juga waktunya kita untuk bilang terima kasih sama papa kita. Yuk coba kalau ada papa di samping adik-adik semua atau ada di rumah papanya, yuk coba adik-adik samperin papanya terus bilang terima kasih papa karena papa sudah menyayangi aku. Ya, yuk coba deh samperin deh papanya dulu, yuk samperin, bahkan kalau ada yang mau peluk, dipeluk atau mau dicium papanya, boleh banget dicium papanya ya. Nah kita sudah mengucapkan terima kasih nih sekarang buat papa kita. Tapi apa cuma terima kasih? Kayaknya ada satu lagi deh adik-adik. Ada yang tahu nggak apa tuh satu lagi? Satu lagi adalah kita bisa lebih taat lagi sama papa kita, sama mama kita, sama orang tua kita. Kita lebih nurut. Kalau yang tadi kita masih bohong, kita mungkin masih nakal, kita nggak mau nurut. Nah coba sekarang kita mau lebih lagi nurut sama orang tua kita. Mau lebih taat lagi sama orang tua kita. Karena sebenarnya nih adik-adik, kalau kita lebih nurut, kita lebih taat sama papa sama mama kita, sebenarnya kita juga udah lebih nurut dan lebih taat sama Tuhan. Sama ayat hafalan kita di minggu ini, yaitu dari Efesus 6 ayat 2a. Sekali lagi ya, Efesus 6 ayat 2a. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah sebuah perintah yang penting. Tuh ya adik-adik ya, langsung harapin melalui ayat hafalan kita di minggu ini, kita selalu diingatkan kalau Tuhan itu sangat mengasihi kita, salah satunya melalui papa kita di rumah. Dan karena kita tahu papa kita mengasihi kita juga mau untuk lebih lagi berterima kasih, lebih lagi taat sama papa kita, sama orang tua kita, sama seperti kita juga mau berterima kasih dan mau untuk taat sama Tuhan. Oke? Amin. Yuk kita sama-sama lagi berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Dan kami tahu Tuhan kalau Tuhan sangat mengasihi kami, sama juga seperti papa kami, mama kami mengasihi kami. Tuhan tolong kami untuk boleh lebih lagi berterima kasih, lebih lagi nurut,
lebih lagi taat sama papa mama kami. Sama seperti kami juga mau berterima kasih dan taat sama Tuhan. Tuhan tolong kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa kau di dekatku? Tanganmu pegang tanganku. Ku tak takut jika Harus lewati tempat gelap. Bapakku sahabatku, doamu selalu sertaku. Setiap saat, setiap waktu, kau selalu ada bagiku. Lagu ini ku nyanyikan bagimu, Papaku. Dalam doaku selalu ingat namamu. Oh Tuhan sayangi dan beri umur panjang agar ku dapat bermain bersama Papaku selamanya. Apa kau di dekatku? Tanganmu pegang tanganku. Ku tak takut jika harus lewati tempat gelap. Papaku sahabatku, doamu selalu sertaku. Setiap saat, setiap waktu, kau selalu ada bagiku. Lagu ini ku nyanyikan bagimu, Papaku. Dalam doaku selalu ingat namamu. Oh Tuhan sayangi dan beri umur panjang agar ku dapat bermain bersama Papaku selamanya. Lagu ini ku nyanyikan bagimu, Papaku. Dalam doaku selalu ingat Namamu. Oh Tuhan sayangi dan beri umur panjang agar ku dapat bermain bersama Papaku selamanya. Lagu ini ku nyanyikan bagimu, Papaku. Dalam doaku selalu ingat namamu. Oh Tuhan sayangi dan beri umur panjang agar ku dapat bermain bersama Papaku selamanya. I love you, Papi. Anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo anak-anak, kita siapkan hati kita mau bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan di dalam Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk ujian yang sudah boleh kami lewati dan kami sedang menanti hasilnya untuk kenaikan kelas kami. Biarlah Tuhan Kau berikan nilai yang terbaik buat kami, Tuhan yang terus memberikan kami kepintaran sehingga kami dapat belajar dengan baik di masa online ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk Bebetap
yang akan diselenggarakan tanggal 25 dan tanggal 26 nanti. Biarlah Bebetap ini Tuhan boleh menjadi berkat buat setiap kami yang mengikutinya. Kami juga berdoa untuk lause-lause kami ya Tuhan. Tuhan limpahi mereka dengan kesehatan. Tuhan yang menjaga menyertai setiap mereka. Kami juga berdoa untuk hari spesial ini ya Tuhan, untuk Father's Day hari ini. Kami berdoa untuk papa-papa kami, biarlah mereka menjadi wakil Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan yang terus menyertai usaha pekerjaan mereka. Tuhan yang sertai juga kesehatan kekuatan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami ya Tuhan, yang saat ini masih berlangsung virus corona yang merajalela di mana-mana ya Tuhan. Tolong Tuhan, Kau berikan kesehatan buat para tenaga medis. Tuhan juga kami berdoa untuk vaksin yang sudah ada ya Tuhan. Biarlah setiap warga negara Indonesia Tuhan boleh mendapatkan vaksin, dan Tuhan berikan kesehatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mengikuti keseluruhan acara. Mari kita sekarang mengarahkan hati kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kiranya perkenan daripada Allah Bapa yang di surga, Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib demi pelanggaran dosa kita, penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai adik-adik sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha Kristus datang kembali. Amin. Anak-anak, sebagai persembahan syukur kita boleh memberikan persembahan. Kalian boleh membawanya ke kantor TU di gereja kita, atau kalian bisa mentransfer lewat rekening di bawah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa ya anak-anak, ikut Bebetap. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, belayang kasih tiada batasnya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, kulihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Kau temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur.